30 September 1965 adalah sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia, di mana di hari itu telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira TNI. Gerakan ini dinamakan Gerakan G30S PKI. Perwira yang menjadi korban yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Kapten Letu Pierre Andreas Tendean. Gerakan 30 SPKI ini dilakukan untuk mengkudeta pemerintah Presiden Soekarno dan mengubah negara Indonesia menjadi negara yang komunis. Selain gerakan G30 SPKI, sebelumnya PKI juga sudah pernah melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan ini dipicu oleh ketegangan yang terjadi pasca kemerdekaan. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Namun, pemberontakan ini gagal karena kurangnya persenjataan dan kurangnya dukungan rakyat. Selain itu juga PKI pernah terlibat dalam beberapa peristiwa pemberontakan, yaitu peristiwa Jengkol, peristiwa Bandar Betsi, peristiwa Indramayu, dan peristiwa Kanigoro Kediri. Dalam melancarkan aksinya, PKI melakukan propaganda anti pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja, dan melakukan pembunuhan-pembunuhan khususnya di Madiun. PKI juga terlibat dalam beberapa hal, seperti mengontrol pergerakan serikat buruh dan petani, mendukung penuh ketika Insinyur Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, dan berkolaborasi dengan kaum burjuis nasional untuk menekan pergerakan kaum buruh dan petani. Setelah sekian lama melakukan pemberontakan, akhirnya pada tanggal 12 Maret 1996, selaku pemegang Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai partai politik terlarang. Organisasi massa yang dituduh berafiliasi dengan PKI juga ikut dibubarkan, seperti BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat, ILPI, SOPSI, Baperki, Perbepsi, dan JSI. Di negeri kita ini, tidak ada partai yang lebih biadab dari PKI, yang menculik, menyiksa, dan membunuh. Kebiadaban PKI juga sangat berdampak besar bagi politik di Indonesia. Bahkan, sampai peristiwa tersebut berakhir, politik di Indonesia masih belum stabil. Namun, sekarang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah melindungi kita dari kudeta PKI. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi terhadap negara kita ini. Dari peristiwa G30 SPKI, kita dapat belajar bahwa menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia itu sangat penting karena agar Indonesia tidak terpecah belah. Yang kedua, pentingnya mewaspadai ideologi-ideologi yang ekstrim, karena ideologi tersebut dapat mengancam stabilitas sosial, politik, dan negara. Yang ketiga, pentingnya belajar tentang sejarah dan keamanan di Indonesia.